warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Asti Fokaya dengan NPM 02272411087. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 3F Prodi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Nah, pada video kali ini adalah video terakhir saya, video UAS. Di sini saya akan merangkum materi-materi yang sudah sebelumnya saya bahas pada video-video sebelumnya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Di sini kami akan membahas teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktiknya. Setelah itu kami membahas praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Selanjutnya, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Bagaimana peran lembaga dan industri pendukung dalam pembangunan perbankan syariah. Selanjutnya, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Di sini juga ada inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang terakhir di sini ditutup dengan tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana transaksi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta menganut prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, teori keuangan modern, peran lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan syariah memberikan dimensi etis di atas fungsi ekonomi tersebut. Keuangan syariah menempatkan uang bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar, sehingga keuntungan tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari transaksi real bagi hasil atau imbal jasa yang sah. Prinsip-prinsip diwujudkan melalui berbagai akad seperti mudaharabah, musyarakah, murahabahah, salam, istisna, dan ijarah yang mengatur interaksi antara nasabah dan bank secara adil dan transparan. Dengan demikian, teori keuangan syariah memadukan praktik intermediasi modern dengan nilai-nilai syariah yang menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam praktiknya di Indonesia, perbankan syariah masih berada dalam masa pengembangan dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah pangsa pasarnya yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Selain itu, literasi keuangan syariah masyarakat yang masih rendah membuat pemahaman terhadap produk dan akad syariah kurang merata. Tantangan lain muncul dari segi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai ilmu ekonomi modern sekaligus faik muamalah. Bank syariah juga masih menghadapi ketergantungan pada akad-akad jual beli seperti murabahah yang dianggap lebih mudah diterapkan namun kurang mencerminkan idealisme keuangan syariah yang berbasis bagi hasil. Meski demikian, peluang yang tersedia sangat besar. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga potensi pasar syariah sangat luas. Dukungan pemerintah melalui KNEKS, OJK, dan Bank Indonesia semakin memperkuat ekosistem syariah. Selain itu, pertumbuhan gaya hidup halal dan perkembangan industri UMKM membuka ruang bagi bank syariah untuk berperan lebih strategis dalam pembiayaan sektor real.
Dalam memasuki era digital, optimalisasi infrastruktur menjadi kunci penting untuk mengakselerasi pertumbuhan perbankan syariah. Bank syariah dituntut untuk mengembangkan sistem yang mampu mendukung pencatatan transaksi berbasis akad syariah secara akurat dan otomatis. Era digital menuntut munculnya platform perbankan syariah yang cepat, aman, dan mudah diakses, seperti mobile banking, internet banking, hingga integrasi dengan aplikasi pembayaran digital. Implementasi teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan open banking memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan kualitas layanan yang memperluas jangkauan pembiayaan kepada UMKM. Namun, digitalisasi tidak hanya soal teknologi, ia juga membutuhkan standar syariah yang jelas dalam penggunaan smart contract, keamanan siber, dan tata kelola data yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika infrastruktur ini dapat dimaksimalkan, bank syariah akan mampu bersaing dengan lebih kuat di tengah transformasi keuangan global. Perkembangan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pendukung yang membangun ekosistem yang kondusif. Dalam konteks Indonesia, berbagai lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan KNEKS memiliki peran vital. OJK mengatur dan mengawasi industri perbankan syariah untuk memastikan stabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Bank Indonesia fokus pada kebijakan moneter syariah, pengembangan pasar uang syariah, serta sistem pembayaran digital. Kementerian Keuangan memperkuat pasar keuangan syariah melalui penerbitan sukuk negara yang sekaligus menjadi instrumen investasi penting bagi bank syariah. Selain itu, lembaga-lembaga seperti DSN, MUI berperan dalam menetapkan fatwa yang menjadi dasar hukum untuk produk dan transaksi syariah. Ekosistem ini diperkuat pula oleh industri pendukung seperti fintech syariah, lembaga zakat dan wakaf, dan pelaku usaha halal yang semakin berkembang, sehingga membentuk rantai ekonomi yang lebih komprehensif. Kehadiran OJK pada 2011 membawa perubahan besar terhadap pembagian tugas antara lembaga-lembaga keuangan negara. Sebelum OJK, Bank Indonesia menjadi pengawas utama perbankan. Namun, setelah pengawasan dialihkan kepada OJK, Bank Indonesia mengalami transformasi peran. Bank Indonesia kini lebih fokus pada stabilitas moneter dan sistem pembayaran, serta menjadi motor penggerak dalam pengembangan pasar keuangan syariah. Bank Indonesia memperkuat instrumen moneter syariah seperti Sukuk Bank Indonesia atau SUKBI, mengembangkan infrastruktur pembayaran seperti KRIS, serta berperan dalam literasi ekonomi syariah melalui berbagai program edukasi nasional. Transformasi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih konsentrasi pada perannya sebagai bank sentral modern, sekaligus pionir pengembangan ekonomi syariah nasional. Sejalan dengan transformasi tersebut, Bank Indonesia mengambil sejumlah inisiatif strategis untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Bank Indonesia mengembangkan pasar uang syariah, memperkuat instrumen moneter syariah, dan mendorong digitalisasi layanan perbankan syariah.
Program-program seperti Festival Ekonomi Syariah atau VES-YAR dan ISEV menjadi wadah edukasi dan ekspansi pasar syariah secara nasional dan internasional. Di bidang infrastruktur, Bank Indonesia mendorong integrasi sistem pembayaran syariah dan eksplorasi sentral bank digital agar relevan dengan prinsip-prinsip syariah. Inisiatif-inisiatif ini mempercepat adopsi layanan syariah oleh masyarakat dan membantu bank syariah meningkatkan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat di masa depan. Tantangan seperti literasi masyarakat, keterbatasan SDM, dan digitalisasi memang menjadi hambatan yang harus diatasi. Namun, peluang yang muncul dari pertumbuhan ekonomi halal, dukungan regulasi yang kuat, serta perkembangan ekonomi memberikan harapan bagi berkembangnya industri perbankan syariah yang lebih inklusif, modern, dan kompetitif. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, industri, lembaga pendukung, dan masyarakat, keuangan dan perbankan syariah berpeluang menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang menawarkan alternatif berbasis nilai dan etika Islam. Berbeda dari teori keuangan konvensional yang bertumpu pada konsep bunga dan risiko return semata. Keuangan syariah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan transaksi berbasis aset nyata. Prinsip ini lahir dari larangan riba, gharar, dan maisir yang memunculkan pendekatan keuangan berbasis bagi hasil dan aktivitas ekonomi real. Dalam keuangan syariah, hubungan antara pemilik modal dan pengusaha dipandang sebagai kemitraan, bukan relasi kreditur-debitur. Akad seperti mudaharabah dan musyarakah mencerminkan prinsip ini, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional. Sementara itu, akad murabahah, salam, dan istisna memperkuat aspek perdagangan dan pembiayaan barang secara syariah. Dengan demikian, perbankan syariah bukan hanya lembaga intermediasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang berbasis nilai dan keseimbangan sosial. Dalam praktiknya di Indonesia, perbankan syariah berkembang secara terhadap sejak berdirinya Bank Muamalat pada 1991. Pertumbuhannya semakin cepat setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 yang memberikan landasan hukum lebih kuat, serta hadirnya model dual banking system yang memberi fleksibilitas bagi konversi unit syariah menjadi entitas bank syariah penuh. Namun, di tengah perkembangan tersebut masih banyak tantangan yang dihadapi. Market share perbankan syariah masih berada pada kisaran rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Sebagian karena literasi masyarakat yang kurang, ketidakseimbangan harga produk, serta pemahaman akad yang dianggap rumit. Tantangan struktural seperti keterbatasan SDM yang menguasai keuangan syariah, kurang optimalnya riset dan inovasi produk, serta skala ekonomi bank syariah yang kecil juga menghambat daya saing. Namun peluang besar tetap
tetap terbuka. Jumlah penduduk Muslim Indonesia yang sangat besar, potensi pasar UMKM, pertumbuhan industri halal, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap etika bisnis menjadi faktor pendorong utama. Pemerintah pun semakin aktif menciptakan ekosistem yang kondusif melalui KNEKS, regulasi, dan berbagai program literasi nasional. Salah satu fokus penting dalam pengembangan industri ini adalah optimalisasi infrastruktur di era digital. Di tengah perubahan perilaku masyarakat yang beralih menuju layanan cepat, praktis, dan berbasis aplikasi, Bank Syariah dituntut untuk melakukan modernisasi sistem, pengembang core banking, sistem yang mampu mengelola multi-akad dengan akurat menjadi kebutuhan mendasar. Layanan digital seperti mobile banking syariah, internet banking, biometric verification, dan security digital harus terus diperbarui. Digitalisasi ini harus dibarengi dengan implementasi big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas keputusan pembiayaan. Di samping itu, kolaborasi dengan fintech syariah membuka peluang baru dalam menghadirkan pembiayaan mikro yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan pasar. Namun, digitalisasi syariah juga memiliki tantangan seperti kebutuhan standarisasi akad digital, keamanan siber, serta kepastian syariah dalam penggunaan teknologi seperti smart contract dan blockchain tanpa infrastruktur yang kuat. Bank syariah sulit bersaing dengan pasar modern yang serba cepat dan kompetitif. Pengembangan perbankan syariah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan kuat dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Peran Bank Indonesia sangat vital dalam mengembangkan instrumen moneter syariah dan memastikan stabilitas sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran sebagai pengawas dan regulator yang memastikan industri bank syariah beroperasi sesuai standar prudensial dan syariah. Kementerian Keuangan turut berkontribusi melalui penerbitan sukuk negara yang menjadi alternatif investasi berbasis syariah yang aman, serta mendukung pendanaan pembangunan nasional. DSN MUI memastikan setiap produk dan layanan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, industri pendukung seperti fintech syariah, perubahan teknologi digital, lembaga zakat dan wakaf, serta pelaku industri halal membentuk ekosistem yang saling terhubung seluruh pihak yang membangun landasan yang kuat untuk perkembangan perbankan syariah secara sistematik. Transformasi perbankan Indonesia setelah hadirnya OJK merupakan momen penting dalam sejarah keuangan Indonesia. Sebelum OJK, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat luas, yakni mengatur, mengawasi, dan membina seluruh bank. Namun, sejak pengawasan perbankan dialihkan ke OJK, Bank Indonesia dapat fokus pada perannya sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga motor inovasi di bidang keuangan syariah. Bank Indonesia mengembangkan instrumen seperti pasar uang antara bank syariah atau PUAS, sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan sukuk Bank Indonesia.
Transformasi ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk lebih kreatif dan fokus pada pembangunan infrastruktur syariah yang modern dan pro-growth tanpa terbebani oleh pengawasan mikroprudensial yang kini menjadi tugas OJK. Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia meluncurkan berbagai inisiatif strategis pengembangan instrumen moneter syariah yang lebih beragam dilakukan untuk memperkuat likuiditas perbankan syariah. Digitalisasi sistem pembayaran melalui KRIS syariah dan blueprint sistem pembayaran syariah menjadi langkah besar dalam integrasi layanan keuangan. Program literasi melalui VSYR, ISEV, dan kerjasama internasional memperluas pemahaman masyarakat dan meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Di bidang inovasi, Bank Indonesia ikut mendorong riset terkait penggunaan central bank digital agar instrumen uang digital bank sentral mampu beroperasi sesuai prinsip syariah. Inisiatif ini menunjukkan peran proaktif Bank Indonesia dalam memajukan keuangan syariah secara terstruktur dan progresif. Melihat perjalanan industri ini, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berjalan beriringan. Tantangan seperti literasi rendah, SDM terbatas, infrastruktur digital yang belum optimal, dan skala ekonomi bank yang belum besar masih menjadi hambatan. Namun peluang yang tersedia jauh lebih besar, terutama dengan adanya dukungan kebijakan nasional. Perkembangan teknologi digital, pertumbuhan ekonomi halal, serta meningkatnya preferensi masyarakat terhadap praktik keuangan yang transparan, etis, dan berkelanjutan. Jika tantangan ini diatasi dengan strategi yang tepat, perbankan syariah dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berdaya saing global. Dalam tataran global, perkembangan keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak negara, baik muslim maupun non-muslim, mulai mengembangkan instrumen dan layanan keuangan syariah karena melihat stabilitas sistemnya serta meningkatnya permintaan terhadap investasi yang etis. Globalisasi ekonomi halal yang mencakup sektor makanan, pariwisata, mode, hingga kosmetik telah mendorong perbankan syariah menjadi komponen penting yang mendukung pembiayaan berbagai industri tersebut. Selain itu, total aset keuangan syariah dunia terus meningkat, menunjukkan bahwa sektor ini bukan hanya fenomena regional tetapi sudah menjadi bagian dari dinamika keuangan internasional. Secara filosofis, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana, tetapi juga bertujuan menciptakan kemitraan yang adil antara bank dan nasabah. Konsep bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah merupakan gambaran ideal dari keuangan syariah, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama sesuai kesepakatan. Selain itu, konsep asset-backed financing memastikan bahwa transaksi keuangan selalu terkait dengan aktivitas ekonomi real. Pendekatan ini membuat perbankan syariah lebih stabil karena menghindari spekulasi berlebihan dan praktik-praktik yang tidak berlandasan aset nyata. Filosofi masalah atau kemanfaatan juga menjadi landasan penting, sehingga setiap produk dan transaksi
tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat sosial. Dalam praktiknya, Bank Syariah menyediakan berbagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada akad berbasis bagi hasil seperti mudaharabah dan musyarakah, hubungan bank dan nasabah juga dibangun atas dasar kemitraan. Pada akad jual beli seperti murabahah, salam dan istisna, pembiayaan dilakukan melalui jual beli barang sehingga transaksi lebih jelas dan terukur. Sementara itu, akad berbasis jasa seperti ijarah, wakalah, dan kafalah memberikan solusi untuk kebutuhan penjaminan sewa hingga transaksi internasional. Keberagaman akad ini menunjukkan bahwa sistem syariah mampu memberikan alternatif produk yang sama kompetitif dengan bank konvensional secara pengelolaannya dilakukan dengan baik. Namun, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah skala ekonomi bank syariah yang belum sebesar bank konvensional, sehingga biaya operasional relatif lebih tinggi dan inovasi produk lebih terbatas. Tantangan lain muncul dari sisi literasi masyarakat yang masih rendah. Bank masyarakat yang menganggap produk syariah lebih rumit atau tidak jauh berbeda dari konvensional. Sementara itu, kurangnya standarisasi akad dan interpretasi wadfah yang berbeda-beda juga dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik. Selain itu, riset dan inovasi produk syariah masih perlu ditingkatkan agar bank syariah dapat menawarkan layanan yang lebih beragam, efisien, dan sesuai kebutuhan dan pengguna modern. Di sisi lain, peluang pengembangan perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang luas untuk pengembangan layanan keuangan syariah. Pertumbuhan industri halal yang meliputi makanan, kosmetik, pariwisata hingga fashion membuka peluang pembiayaan yang sangat besar bagi bank syariah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui berbagai regulasi program nasional serta penguatan lembaga seperti KNIKS menjadikan lingkungan usaha syariah semakin kondusif untuk berkembang. Perkembangan teknologi digital juga menciptakan peluang besar bagi modernisasi banyak syariah. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan layanan berbasis aplikasi membuat digitalisasi menjadi kebutuhan utama. Bank syariah kini dituntut untuk memiliki sistem inti atau core banking yang mampu mengelola multi akad secara akurat, menyediakan layanan mobile banking yang responsif, serta meningkatkan keamanan data melalui teknologi digital yang canggih. Kolaborasi dengan fintech syariah juga menjadi salah satu peluang besar, terutama untuk memperluas akses pembiayaan mikro dan UMKM yang selama ini sulit dijangkau oleh perbankan internasional. Selain lembaga perbankan itu sendiri, perkembangan industri syariah tidak dapat dipisahkan dari dukungan lembaga pendukung lainnya. Otoritas jasa keuangan memiliki peran sebagai regulator dan pengawas agar bank syariah tetap beroperasi dengan stabil dan sesuai ketentuan.
fatwa-fatwa yang menjadi panduan hukum setiap produk syariah. Sementara itu, industri pendukung seperti fintech syariah, lembaga zakat dan wakaf, serta pelaku usaha halal membentuk jaringan ekosistem yang saling menguatkan. Salah satu momen penting dalam pengembangan sistem keuangan Indonesia adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah berdirinya OJK. Sebelum OJK hadir, pengawasan perbankan sepenuhnya berada di bawah Bank Indonesia. Namun setelah fungsi tersebut dialihkan, Bank Indonesia dapat fokus memperkuat sistem pembayaran, stabilitas moneter, serta inovasi instrumen syariah. Hal ini membuat Bank Indonesia dapat lebih leluasa mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem syariah, mulai dari pasar uang syariah, instrumen moneter syariah, hingga edukasi melalui berbagai program seperti VESYAR dan ISEV. Transformasi ini mempererat kolaborasi antara BI dan OJK, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya dalam membangun ekosistem syariah yang lebih kuat. Jika dilihat dari keseluruhan dinamika ini, tantangan dan peluang dalam industri keuangan syariah berjalan secara bersamaan. Tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan SDM, dan infrastruktur digital yang perlu diperkuat masih menjadi pekerjaan besar. Namun peluang yang tersedia jauh lebih besar, terutama dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi halal, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik keuangan yang etis dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi industri di masa depan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembuatan video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.